Tahu nggak Anda? Kang, di mana otak Anda mikir? Gitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang. Nggak ada ininya sih, nggak ada relasi saya sebenarnya. tanya, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini ya, benar? saya kasih tahu. Jangan berapa? cek, nggak perlu cek Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Maaf, Bu, Sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. Itu konteksnya beda Bu. Sebentar, belum selesai. Kasih khusus Oh, ada tahu, bagi hasil. saya nih Betul. wakil Tapi saya ini anggota itu DPR. itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana Betul. itu ke daerah. Misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka Itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. bukan kita jadi ini bingung. masalah. Kita ngomongin apa? Yang kita Kalau itu saya sepakat, tapi ini kita ngomongin laporan bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Ya saya ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Kamu Nggak, yang saya nggak ngomong. bahas itu Bu. Yang saya Tadi bahas Anda- adalah ini ada laporan dikerjakan. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani ngamuk di ILC. Jika teman-teman penasaran apa sih penyebabnya Irma Suryani ini ngamuk, mari kita simak video selengkapnya. Makasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total. Gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak yang usah selesai. dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya program pusat kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster.
Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada, itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Kenapa? Presiden. Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI, ya, Pemda nggak ngurus, Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda, dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan dinas sosial pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah, itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari, Bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang, baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN, itu kan nggak bisa 4-5 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang,
kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi, nggak usah dimaki-maki, cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya, Bung Karni. Baik. Enggak mau jawab. Ya, Bu Irma, terima kasih banyak. Meskipun saya jadinya bingung akan agak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang apakah yang sudah dikerjakan berhasil apa tidak, ya itu tadi sebulan terakhir warisan 12.000 laporan, 12.845.000 laporan masuk. 9.987-nya laporan selesai. Ketika laporan selesai, apakah itu tidak bekerja tandanya? Tandanya ya bekerja. Lalu sebentar Bu Irma. Lalu tadi misalnya kaitan sama dinas kesehatan, data segala macam dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf, tapi di Jakarta itu data DTKS itu direproduksi 6 bulan sekali. Insya Allah UHC yang sudah dikerjakan tahun 2018 Universal Health Coverage itu tetap bisa dikerjakan dan semua warga yang berKTP DKI itu ketika dia KTP-nya DKI datang ke rumah sakit sudah di-cover sama BPJS lewat PBI. Jadi sebenarnya ketika kita bicara ini kan kita ngomongin kebijakan, level kebijakan. Jadi gini Bang Karni, saya sebelum kesini saya baca teori leadership, tentang leadership. Bahwa ketika kita hanya memimpin 10 orang, maka kita bisa merintah, kamu ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin D. Ketika kita memimpin satu unit, kita nggak bisa lagi bicara ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin D. Karena jumlahnya lebih banyak, 10, 100, 1000, 1 juta. Gimana caranya kita mengontrol semuanya? Dan ketika ngomongin teori kepemimpinan, ketika sudah sampai di level jutaan orang, maka yang kita bisa kasih adalah pertanyaan dan instruksi. Saya mau X, tolong dikerjakan. Saya mau B, tolong dikerjakan. Gitu. Dan ditanyakan, values kamu apa? Ketika misalnya gini pertanyaannya adalah, ketika saya mau bikin A, dan itu harus berpihak sama masyarakat. Silahkan terjemahkan sendiri, pagarnya adalah A, B, C, D, E. Nggak bisa lagi ketika misalnya kita mimpin 1 juta orang, semuanya ditanya, kamu ngelakuin A, kamu ngelakuin B, kamu ngelakuin C. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Kementerian Kesehatan mimpin rumah sakit vertikal yang di bawah kewenangannya, apakah dia bisa semuanya langsung di A, B, C, D, E? Buktinya 2022 dioperasi, Menteri Kesehatannya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Padahal Menteri Kesehatannya sekarang jadi Menteri Kesehatan lagi, kira-kira gitu. Lalu ketika masalah tanah juga sama aja gitu, nggak bisa semuanya langsung A, B, C, D ditunjuk satu-satu. Dan tadi misalnya transfer ke daerah, Bu Irma, mohon maaf, tapi transfer ke daerah itu adalah dana bagi hasil pajak yang dikelola sama daerahnya, diambil ke pusat, lalu dibagi ke daerah karena pajaknya sudah berjalan di daerah itu gitu kira-kira. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang ini kita lagi ngomongin policy gitu. Kalau misalnya tadi bilang dikasih tahu dulu, kamu anak muda, mestinya apresiasi. Justru yang saya lakukan adalah mengingatkan, Mas Wapres, ini tuh sudah ada loh dikerjakan di Lapor 1708 dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki. Ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks ini belum dikerjakan. Justru ibaratnya gini, sebelum jalannya mundur jauh ke belakang, baru nanti sadar, oh iya ternyata arahnya salah ya gitu. Lebih baik kita kerjakan sekarang secepatnya, diingetin, syukur-syukur didengarkan dan lalu dikoreksi gitu. Dan ketika itu didengarkan dan dikoreksi, alhamdulillah berarti apa yang sudah dikerjakan oleh anak bangsa, banyak orang ini lewat open government, lewat Lapor 1708, lewat Jakarta Kita dan segala macamnya, dan kanal-kanal aduan yang juga dimiliki oleh banyak kepala daerah, misalnya Jabar punya Jabar Quick Response gitu segala macam, itu bisa ditiru, dipakai dan akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen dan mungkin banyak orang juga pengen apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja. Kok yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya sebenarnya. Anda nggak tahu, Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini ya, benar. saya kasih tahu. Jangan Jadi berapa? cek, nggak perlu cek Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu, ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya.
kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar, ya, untuk bayar biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah itu ada dua, Betul. belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU, Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada. Satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya. Untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Itu jawabannya. Maka kemudian saya bilang, kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh, maaf, Bu, Sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. itu konteksnya beda, Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang, supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang, ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah, ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi, Bu. Jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih Betul. wakil Tapi saya ini anggota itu, DPR. itu tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya sama penyelesaian laporan, Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana itu ke daerah. Setuju. Di mana saya Iya. bisa menyetujui mana yang DAK, mana Betul. yang DAU, itu saya tahu Betul. persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama laporan, Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi apakah gini? Apakah Mohon maaf, sorry. Apa? Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini pakai, tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin-kemarin itu, ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi, pakai blueprint, ya, pakai peta jalan, harus jelas, Ya. sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur? Karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi, Bu, sorry, Bu, bentar, Bang Kani, klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Gimana? Kan kalau DAU DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini? Enggak, makanya kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Itu betul. Betul. Tapi Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Ya saya ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Kamu yang saya nggak ngomong. bahas itu, Bu. Yang saya Tadi bahas adalah ini Anda- ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah. Nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah itu Baik. kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, Baik. DAU, DAK dan lain-lain, enggak. Salah itu. Ini Kita dia. selesain aja itu deh. Sekarang